Pemirsa, kondisi korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio mulai membaik. Sementara itu hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjenguk korban di rumah sakit. Lima hari sudah korban penganiayaan anak pejabat pajak dirawat di rumah sakit. Kondisi korban saat ini sudah membaik dan sudah mulai merespon suara dan gerakan. Sementara itu hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjenguk korban di rumah sakit. Kedua menteri ini tiba pukul 11 siang dan diterima langsung oleh kedua orang tua korban. Menkeu dan Menak juga memberikan dukungan bagi keluarga korban. Hingga kini Polres Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA berjanji memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap korban dan saksi. Yang ada di pihak kepolisian dan juga nanti berikutnya kepada aparat penegak hukum kejaksaan, bahkan nanti hingga tahap pengadilan, begitu. Tentu kami harus dari pihak kementerian memastikan jaminan kepastian hukum sesuai perlindungan khusus dalam hal ini adalah anak korban inisial D. Tentu kami memastikan agar diberikan jaminan keselamatan dan juga pendampingan serta pemulihan baik kesehatan maupun psikologis terhadap anak korban. Atas kasus penganiayaan ini, polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, sementara 1 orang lainnya berinisial A sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengupdate kondisi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Ditjen Pajak, kami telah terhubung dengan Muhammad Zulhilmi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Selamat sore Hilmi. Hilmi, seperti apa kondisi korban penganiayaan? Apakah sudah membaik saat ini? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Seorang remaja berinisial D merupakan korban penganiayaan oleh Mario Dandi, anak seorang mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, saat ini dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Sejatinya remaja berinisial D ini dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan, namun atas saran dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif dan pelayanan yang lebih baik, maka D ini dirujuk ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan ini. Menurut informasi yang kami terima terakhir, kondisi D saat ini sudah lebih membaik. D saat ini sudah dapat respon terhadap gerakan, namun saat ini D masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Dan saat ini di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan ini terdapat beberapa karangan bunga berisi ucapan dukungan dan juga doa kepada David dan juga kepada keluarga. Sementara itu, sejumlah tokoh atau pejabat juga telah datang untuk menjenguk David, diantaranya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada juga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kemudian aktivis dari NU Alisa Wahid dan juga Yeni Wahid turut datang untuk menjenguk David pada siang tadi sekitar pukul 11. Kemudian sebelumnya juga Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari maksud kami juga datang menjenguk kondisi D pada Jumat dini hari, namun Kombes Ade Ari pun tidak dapat menemui langsung D karena saat ini D masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan ini. Dan saat ini kami awak media pun masih menunggu update informasi yang rencananya akan disampaikan oleh pihak keluarga maupun dari pihak rumah sakit. April. Baik, terima kasih Hilmi atas laporannya. Kita doakan bersama agar korban penganiayaan segera sembuh atau kembali pulih. Selamat bertugas kembali.